Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak kelas 5 semuanya. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan terus semangat untuk pembelajaran jarak jauhnya. Nah, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada pagi hari ini. Nah, anak-anak kelas 5, pagi hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Kita sudah berada pada pertemuan yang ke-10 semester 1 tahun pelajaran 2020 dan 2021 di MDM Kindaung Banjarmasin. Nah, anak-anak kelas 5A, B, C, dan D, Bapak harapkan agar terus menyimak materi ini dengan sebaik-baiknya, dan Bapak harapkan untuk dicatat atau diringkas ya, diambil poin-poin yang penting di buku catatan SKI-nya. Nah, kepada anak-anak kelas 5A, B, C, dan D, pada pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan sedikit beberapa latihan ya mengenai tentang peristiwa Fathu Mekah, yang mana di sana ada sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathu Mekah dan perjanjian Hudaybiyah. Nah, untuk hari ini, yang Bapak harapkan juga, anak-anak yang masih belum mengumpulkan tugas atau latihannya pada pertemuan ke-8 kemarin, pertemuan ke-9 ya, pada pertemuan ke-9 yaitu latihan agar mengumpulkan tugasnya secepatnya, karena itu akan menjadi poin penting untuk pengumpulan nilai sebelum kita ada pembagian rapot. Nah, anak-anak kelas 5, insya Allah hari ini kita akan menyambung materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang terjadinya peristiwa Fathu Mekah. Nah, di sini terjadinya peristiwa Fathu Mekah itu pada tanggal 10 Ramadan itu tahun 8 Hijrah, tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW berangkat ke kota Mekah beserta pasukan muslim yang sudah dikelompokkan ya. Jadi sudah ada beberapa kelompok dari kaum muslimin yang sudah dibagi oleh Rasulullah SAW. Nah, mereka tiba di daerah yang namanya Marus Zahran. Di sana mereka beristirahat, kemudian berkemah. Nah, kemudian rencana pembebasan kota Mekah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu terdengar oleh kaum kafir Quraisy. Jadi mereka mendengar ya, sehingga itu para pemimpin dari kaum kafir Quraisy mengadakan perundingan. Nah, perundingan yang akhirnya Abu Sufyan diminta menyelidiki hal tersebut. Yang mana kita ketahui bahwa Abu Sufyan ini merupakan kepala suku dari kaum kafir Quraisy. Nah, kemudian dalam penyelidikan tersebut itu Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW. Nah, kemudian setelah menemui, Abu Sufyan ternyata memeluk dan masuk ke dalam agama Islam. Nah, di situ Rasulullah pun memberi penghormatan kepada Abu Sufyan. Jadi luar biasa sekali, ada peristiwa penting ya dari sebelum terjadinya Fathu Mekah. Nah, di sini Abu Sufyan yang merupakan pemimpin pasukan dari kaum kafir Quraisy masuk Islam. Nah, setelah bertemu dengan Rasulullah. Nah, dalam penyelidikan tersebut Abu Sufyan tadi menemui Rasulullah dan masuk ke dalam agama Islam, yang mana Rasulullah memberikan penghormatan kepada Abu Sufyan untuk menjadi pelindung bagi kaum Quraisy. Nah, jadi Abu Sufyan tadi diberi penghormatan untuk menjadi pelindung dari kaum Quraisy. Nah, Rasulullah pun menugaskan kepada Abu Sufyan untuk membacakan isi dari maklumat ya.
membacakan yang sudah dituliskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ada beberapa pesan yang diberikan Rasulullah untuk kaum muslimin serta kaum Quraisy tadi yang mengikuti Abu Sufyan. Nah, itu yang pertama, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka berarti aman. Dan artinya tidak ada orang yang berani mengganggu maupun memusuhi. Nah, kemudian yang kedua, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram berarti juga aman. Yang mana kita tahu bahwa Masjidil Haram itu berada di kota Mekah ya. Di sana sebelum Rasulullah datang ke Mekah itu di sana dijadikan berbagai macam ada patung, kemudian berhala untuk menghindarkan dari umat Islam ya untuk beribadah. Nah, setelah adanya Abu Sufyan ini diangkat, diberi penghormatan, maka barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram berarti aman, tidak ada yang mengganggu maupun membunuh. Nah, kemudian yang ketiga, barang siapa yang menutup rumahnya juga berarti aman. Artinya rumahnya itu tidak ada berani yang memasuki maupun juga yang ingin memusuhi. Maka siapa di antara kaum Quraisy yang mengikuti Abu Sufyan maka dijamin aman. Nah, jadi luar biasa sekali pesan yang disampaikan Rasulullah yang dibacakan oleh Abu Sufyan. Nah, setelah Abu Sufyan tadi memeluk agama Islam, itu sebagian besar dari kaum Quraisy menuruti perintah dari Abu Sufyan. Nah, karena kan Abu Sufyan ini juga merupakan pemimpin pasukan dari kaum Quraisy. Nah, sedangkan yang lainnya ada juga yang berusaha menghadapi pasukan Islam dengan bergabung bersama Ikrimah. Jadi ada lagi pemimpin yang namanya Ikrimah memimpin pasukan yang tidak mau ikut dengan Abu Sufyan. Nah, Ikrimah bin Abu Jahal, kemudian ada juga Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr Hamdanah, dan Hammah bin Kais. Nah, jadi mereka ini yang tidak mau masuk ke dalam pasukan Islam. Nah, untuk mempersiapkan senjatanya dari mereka yang memusuhi agama Islam ini, namun usaha mereka gagal ya, karena melarikan diri ketika berhadapan dengan pasukan Islam yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Jadi luar biasa sekali usaha yang dilakukan oleh Ikrimah beserta kawan-kawan tadi gagal ya, karena takut dengan pasukan Islam yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Nah, luar biasa sekali pemimpin yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah ini untuk memimpin pasukan umat Islam. Nah, pada materi selanjutnya kita akan mengetahui tentang strategi Rasulullah SAW menghindari pertumpahan darah dengan kaum kafir Quraisy dalam peristiwa Fathu Mekah. Nah, jadi di dalam peristiwa Fathu Mekah ini atau pembebasan kota Mekah ini, Rasulullah SAW itu tidak ingin adanya terjadi pertumpahan darah atau peperangan ya. Di sini Rasulullah ingin membebaskan kota Mekah itu dengan damai, dengan aman, kemudian selamat semuanya, tidak ada yang namanya pertumpahan darah. Nah, sebelum bergerak memasuki kota Mekah, Rasulullah berpesan agar menghindari pertempuran dan pertumpahan darah, kecuali dalam keadaan terdesak. Nah, misalnya ada yang ingin dibunuh atau
ditangkap. Nah, itu mau tidak mau ya harus kita lawan. Harus dilawan. Hal tersebut dikarenakan kota Mekah adalah tempat yang diharamkan untuk melakukan peperangan di dalamnya, kecuali untuk mempertahankan diri. Nah, karena di sana terdapat rumah ibadah atau tempat ibadah umat Islam, yaitu Ka'bah, maka di sana dilarang terjadinya peperangan. Yang mana kita tahu bahwa Mekah itu adalah kota suci. Nah, kemudian ada pun beberapa strateginya untuk menghindari pertumpahan darah tersebut adalah dengan cara sebagai berikut. Nah, sekarang simak baik-baik ya. Yang pertama itu mengumandangkan kalimat thayyibah, takbir, yaitu Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sehingga menggetarkan hati bagi siapa yang mendengarnya. Nah, kemudian yang kedua, melakukan penyerangan dari segala penjuru sehingga membuat lawan gentar dan tidak berani melawan. Nah, yang mana kita ketahui bahwa ketika Rasulullah SAW itu melakukan penyerangan dari segala penjuru, tadi ada pemimpin umat Islam juga yang ditunjuk yang bernama Khalid Al-Walid. Itu memimpin pasukan untuk memasuki kota Mekah dari bagian bawah. Nah, kemudian ada Zubair bin Awam, itu memimpin pasukan Islam memasuki Mekah dari bagian atas bukit. Nah, jadi luar biasa pembagian kelompoknya ya. Kemudian yang ketiga ada Abu Ubaidah bin Zarrah. Nah, itu memimpin pasukan dari tengah-tengah lembah hingga sampai ke kota Mekah. Nah, kemudian ada lagi pemimpin yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Itu memimpin orang Madinah supaya memasuki kota Mekah dari arah sebelah barat. Nah, jadi dikelilingi berbagai penjuru tadi supaya lawan gentar dan tidak berani melawan. Kemudian yang ketiga, melarang pasukannya untuk membunuh musuh jika tidak melawan dan menyerah. Jadi kalau ada musuh yang menyerah atau tidak melawan, maka dilarang untuk membunuh. Nah, kemudian yang keempat, melarang pasukannya untuk tidak merampas senjata kecuali senjata yang digunakan untuk menyerang. Jadi tidak boleh merampas senjata dari lawan ya, kecuali senjata yang digunakan tadi untuk menyerang. Nah, baru boleh. Yang kelima, melakukan diplomasi agar tidak terjadi pertumpahan darah lagi. Jadi melakukan beberapa penyampaian ya atau perundingan supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Kemudian yang keenam, ada memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi kemenangan. Nah, yang mana kita tahu Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pertolongan kepada umat Islam baik dari ketika dilawan oleh kaum kafir Quraisy dan orang-orang yang memusuhi umat Islam. Nah, seperti penyerangan Ka'bah, kemudian beberapa peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah, itu semuanya atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini setelah Rasulullah SAW menguasai kota Mekah. Nah, pada tanggal 20 Ramadan bertepatan pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW dan kaum muslimin memasuki kota Mekah tanpa perlawanan. Jadi tanpa adanya perlawanan, yang berarti Rasulullah menuju Ka'bah dan mendatangi Hajar Aswad kemudian menciumnya. Jadi dengan secara aman, damai, dan tidak ada terjadi yang namanya pertumpahan darah.
Nah, kemudian setelah Ka'bah bersih dari berhala, maka Rasulullah menyerahkan kunci dan kepengurusan Ka'bah kepada Utsman bin Talhah. Hal itu dilakukan karena Rasulullah tidak menginginkan atas kota Mekah. Nah, jadi Rasulullah tidak ingin yang namanya kekuasaan, ya, tidak ingin menguasai kota Mekah, padahal kota Mekah sudah dikuasai oleh Rasulullah dan umat Islam, tetapi beliau hanya menginginkan bahwa umat Islam dan kaum Quraisy tadi beserta orang yang memusuhi umat Islam agar tidak menyembah berhala, ya, untuk membebaskan mereka yang dari yang namanya kesesatan. Nah, di sini Rasulullah menuju Ka'bah dan mendatangi Hajar Aswad, kemudian menciumnya. Setelah melakukan tawaf atau mengelilingi Ka'bah, Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk menghancurkan seluruh berhala yang ada di Ka'bah. Nah, jadi sebelum Rasulullah datang ke kota Mekah itu banyak sekali patung berhala yang digunakan untuk menyembah dari kaum kafir Quraisy, ya. Di sana yang asalnya tempat ibadah umat Islam dijadikan sebagai penyembahan patung berhala. Nah, setelah adanya pembebasan kota Mekah ini, penaklukan kota Mekah atau Fathu Mekah, maka seluruh patung yang ada di Ka'bah itu dihancurkan. Tidak henti-hentinya Rasulullah dan kaum muslimin mengumandangkan takbir sebagai ungkapan rasa syukur atas kemenangan dan keselamatan mereka dalam pembebasan kota Makkah. Apalagi pemimpin pasukan Quraisy yang bernama Abu Sufyan tadi masuk ke dalam agama Islam. Itu bertambahlah kekuatan umat Islam. Nah, setelah mengerjakan sholat, Rasulullah menemui kaum Quraisy yang telah memenuhi Masjidil Haram. Jadi banyak sekali orang yang berkumpul di Masjidil Haram. Orang-orang Quraisy yang dahulu memusuhi, menghina, mencaci, bahkan mengancam dan merencanakan akan membunuh Nabi Muhammad SAW, kini tertunduk di hadapannya. Kalau saja Rasulullah seorang pendendam, tentu beliau dengan mudah dapat membunuh mereka. Nah, namun Nabi Muhammad adalah seorang Rasul kekasih Allah yang memiliki akhlak yang mulia atau rahmatan lil alamin, ya. Jadi kalau saja Rasulullah itu pendendam, kemudian orang yang sakit hati mungkin akan membalas, ya. Tetapi Rasulullah berjiwa akhlak mulia. Mudah-mudahan kita dapat juga mengamalkan sifat dari Rasulullah tersebut. Luar biasa sekali, ya, Masya Allah. Semoga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang pendendam juga. Amin, ya. Nah, kemudian segala perlakuan buruk yang pernah kaum kafir lakukan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, beliau maafkan. Nah, kemudian kepada kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad berkata, "Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian kesombongan jahiliyah. Nah, aku katakan kepada kalian seperti yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya, hari ini aku telah mengampuni kalian, maka pergilah kalian." Jadi semua orang yang memusuhi, menghina, bahkan mengancam Nabi Muhammad dan umat Islam itu diampuni dan diberi kebebasan. Nah, setelah Ka'bah bersih dari berhala, Rasul pun tadi menyerahkan kunci Ka'bah itu kepada kepada Utsman bin Talhah. Nah, kenapa Ka'bah ada kunci? Nah, karena sama halnya seperti rumah lain yang memiliki pintu dan kuncinya, ya. Ka'bah itu menjadi simbol rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana memiliki pintu yang bisa dibuka kemudian ditutup dengan kunci. Nah, meski begitu, jamaah haji dan umrah yang sedang melakukan tawaf itu tidak bisa melihat ketika pintu Ka'bah dibuka.
Alasannya karena hanya pada waktu tertentu saja ya, misalnya saat pencucian atau pembersihan Ka'bah yang dilakukan setahun sekali misalnya. Siapa yang memiliki tanggung jawab yang besar sebagai pemegang kunci Ka'bah? Nah, itu sekarang itu dipegang oleh anak cucu dari Syaibah ya, keturunan dari Utsman bin Talha tersebut. Nah, jadi alhamdulillah pada anak-anak kelas 5 A, B, C, dan D, materi kita cukup sampai di sini dulu. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya ya, yaitu tentang materi mengambil pelajaran dari peristiwa Fathu Makkah. Nah, ini hikmahnya ya. Jadi pelajaran apa yang dapat kita ambil dari peristiwa Fathu Makkah itu akan kita lanjutkan pada materi berikutnya. Nah, kita harapkan terus perbanyak membaca bukunya, tingkatkan terus akhlaknya baik di rumah maupun di madrasah. Nah, terus semangat belajarnya, semoga menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.